Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Fascinating indigenous folkways live through the test of time, emphasizing the resilience of local creativity and vigor. Magnificent divine temples adorn the landscape, as if forming an exhibition of pervasive spirituality. Religion has always been the cornerstone of life since ancient times. Indigenous wisdoms are traditionally practiced in pursuance of living in harmony with nature, filling the hearts of both hosts and visitors. Funeral rites is a festivity, as much as it is a celebration of life, an occasion to Indonesia sedang Masyarakat Indonesia sedang masuk dalam era globalisasi. Globalisasi sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Kita sering mendengar kata globalisasi masyarakat. Melalui interaksi antar sesama, kita sudah masuk di dalam globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu mampu menggeser nilai budaya di Indonesia. Globalisasi mampu merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai dan persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia, banyaknya kasus di sekolah, siswa-siswi yang sudah tidak menghormati gurunya, siswa yang melawan gurunya, sudah terbiasa. Ke hulu sungai, mencari rotan. Rotan dianyam, menjadi anyaman. Berbeda-beda tetap satu tujuan, Indonesia kuat karena persatuan. Indonesia berdiri di atas keberagaman, kita berbeda suku, budaya, dan bahasa. Tapi tetap dipersatukan oleh satu tekad yang sama, menjaga kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat kebinekaan dan mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Indonesia bukan sekedar hamparan pulau garis khatulistiwa, tetapi rumah besar bagi ribuan cerita, bahasa, adat, dan keyakinan yang hidup berdampingan. Dari Sabang sampai Merauke, keberagaman bukanlah perbedaan yang memisahkan, melainkan kekuatan yang menyatukan. Di bawah semangat para pahlawan yang pernah memimpikan bangsa besar yang berdiri di atas kaki sendiri, Indonesia tumbuh dengan fondasi persatuan dalam perbedaan.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya kalimat indah, tetapi nafas yang menghidupkan toleransi di tengah ratusan suku dan bahasa. Keberagaman budaya Indonesia mengajarkan kita bahwa harmoni tercipta bukan karena kita sama, tetapi karena kita saling menghargai. Setiap tarian daerah, setiap lagu tradisional, setiap upacara adat adalah warna yang memperkaya kanvas kebangsaan Indonesia. Kekayaan bahasa Indonesia yang terdiri atas 700 bahasa atau lebih yang berada di Indonesia menjadikan warga negara Indonesia sebagai salah satu penutur multilingual atau penutur bahasa terbanyak di dunia. Dan dengan keunikan ini, kita dapat mengambil nilai positif bahwa keanekaragaman yang ada di Indonesia ini patut kita pelihara dan kita jaga dengan semestinya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di tengah arus globalisasi dan derasnya informasi, persatuan merupakan fondasi utama. Mari kita rawat kebinekaan dengan sikap saling menghormati, sikap memperkuat solidaritas, dan juga mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena Indonesia yang kuat bukan hanya wilayahnya saja yang luas, tapi juga tentang hati yang bersatu dalam keberagaman. Tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, identitas bangsa haruslah menjadi jangkar bagi kita tetap teguh. Modernisasi boleh saja bergerak maju, tapi nilai luhur bangsa harus tetap menjadi arah. Sebagai generasi penerus, kita memikul tanggung jawab untuk menjaga dan merawat keberagaman Indonesia. Cinta tanah air itu tidak hanya diucapkan, melainkan diwujudkan juga dalam tindakan nyata, dalam sikap, dalam pilihan, dan juga dalam pengabdian. Indonesia adalah ruang untuk kita bertumbuh bersama dalam perubahan. Saya yakin, selama kita menjaga persatuan, Indonesia akan selalu menjadi bangsa yang besar dan bermartabat.